Zerbin jerks in the way. Is dus in, precies Getting the contact. voor Brim. Hasil Liga Italia menampilkan Venezia FC yang masih sial meski Jay Ijes sudah tampil penuh laga. Venezia menelan kekalahan 0-1 dari Bologna pada laga pekan ke-30 Liga Italia di Stadion Pierluigi Penzo, Sabtu 29 Maret. Riccardo Orsolini mencetak satu-satunya gol di laga tersebut pada menit ke-49. Jay Ijes sendiri turun sebagai kapten dan menemani timnya hingga akhir pertandingan. Jay Ijes berharap bisa membawa nasib baik di timnas Indonesia saat kembali membela Venezia FC. Sebelum kembali ke Italia, sang kapten berhasil membantu Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas timnas Bahrain. Hasil tersebut menjaga asa tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah merasakan keberuntungan di level tim nasional, Jay Ijes kini harus membantu Venezia kembali. Tugas yang tergolong sulit mengingat Venezia tak pernah menang sejak pergantian tahun di Liga Italia. Apalagi Bologna yang menjadi lawan saat ini menempati peringkat 4 besar. Di atas lapangan, perbedaan kualitas ini terlihat jelas dari nasib keduanya. This is odd. There's the skipper getting the contact in play. Once again, Radu couldn't hold it. Good deep ball. Pada babak pertama, Bologna menjadi tim yang berhasil membukukan lebih banyak peluang. Nasib Venezia semakin memburuk setelah jeda. Bologna memulai serangan dan Nicolo Cambiaghi meneror lawannya dari sisi kiri. Cambiaghi memilih untuk tidak merangsek lebih ke dalam saat berada di lini pertahanan lawan. Ia memilih melepaskan bola ke tengah yang akhirnya diterima oleh Riccardo Orsolini. Berdiri di tengah kotak penalti Venezia, Orsolini meneruskan bola lewat tembakan first time. Pemain Venezia gagal menghentikannya dan Jay Ijes memutuskan tidak mendekat saat Orsolini melepaskan tembakan. Bologna pun berhasil mengungguli tuan rumah pada menit ke-49. Setelah unggul atas Venezia, Bologna gagal memanfaatkan sisa menit untuk menambah gol. Sementara Venezia juga gagal mencetak gol balasan dengan sisa menit yang ada. Jay Ijes dipertahankan oleh Eusebio Di Francesco hingga akhir pertandingan. Kehadiran pemain berusia 24 tahun tersebut memang bisa mencegah Venezia kebobolan lebih banyak. Namun, Jay Ijes juga harus menerima kartu kuning pada injury time. Kekalahan kali ini membuat Venezia tetap bertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi 20 poin dari 30 laga. Gianluca Busio with the, and that was a real opportunity for informed Bologna. Jay Ijes sendiri tampil apik di tengah kesulitan Venezia FC meraih angka di pertandingan Liga Italia. Jay Ijes tampil penuh dengan peran regulernya sebagai kapten di lini belakang Venezia. Secara individu, aksi-aksi kolektor 11 caps timnas Indonesia itu tetap dalam standarnya yang solid. Dipasang sebagai bek tengah sentral dengan diapit Joel Singtiene dan Vali Cande, Ijes punya andil mencegah timnya kebobolan lebih dari 1 gol. Perlawanan keras anak asuh Eusebio Di Francesco hanya dikalahkan oleh gol tunggal Riccardo Orsolini pada menit 49. Selebihnya, ketangguhan sektor pimpinan Bang Jay bikin manuver serangan musuh penghuni papan atas klasemen itu mandek. Total Ijes melakukan 4 tackle, 5 sapuan, dan 3 kali mengeblok tembakan musuh. Statistiknya untuk ketiga variabel defensif itu merupakan angka terbanyak di antara semua pemain dalam laga tersebut. Selain solid bertahan, defender berdarah Semarang ini cukup berbahaya ketika membantu serangan. Ijes nyaris mencetak gol dalam sebuah peluang bola mati di menit ke-40. Quique Perez melepaskan tendangan bebas jitu dari sisi kiri serangan. Bola melayang mulus ke kotak penalti, di mana Ijes sigap menyambut dengan lompatan akurat. Sayang, sundulannya membuat bola melayang tipis saja di samping gawang. Selepas peluang emas tersebut, Ijes mengusap-usap kepala sendiri, mungkin tanda penyesalan melewatkan gol keduanya di Serie A. Atas penampilan lengkapnya pekan ini, Bang Jay mendapatkan nilai tertinggi di antara rekan setim. Media Italia, Tutto Mercato Web, mengganjarnya dengan Ponten 6,9. Nilai itu dilengkapi dengan pujian yang membanggakan. Ijes disebut menunjukkan penampilan penuh wibawa sebagai kapten di lini belakang. Dia juga dipuji menampilkan grafik performa yang terus meningkat dari laga ke laga, menunjukkan otoritas seperti biasa dalam memimpin pergerakan tim dari lini belakang. Ia berhasil meredam Tijs Dallinga, hampir saja mencetak gol melalui sebuah sundulan. Dia pantas mendapatkan nilai itu karena penampilannya yang terus meningkat, tulis Tutto Mercato Web. Akan tetapi, konsistensi Jay Ijes seorang tak cukup menggendong beratnya beban Venezia untuk keluar dari zona merah. Tim asuhan Eusebio Di Francesco akibat kekalahan ini tetap mengumpulkan 20 poin di peringkat 19 klasemen Liga Italia. Mereka terpaut 5 angka dari Parma, yang berada di zona aman terdekat, dan belum menjalani partai pekan ke-30.
Kesulitan Venezia mencetak gol masih menjadi problem yang menghambat misi bangkit Jai Ijes DKK dari zona merah klasemen Liga Italia. Gol tunggal Riccardo Orsolini menjadi pembeda hasil akhir yang merugikan I Lagunari. Kegagalan cetak gol dan meraih kemenangan meski tampil oke ibarat rutinitas yang dialami anak asuh Eusebio Di Francesco musim ini. Entah sudah berapa kali Venezia pulang dengan tangan hampa meskipun mereka sanggup mengimbangi, bahkan mengungguli permainan lawan. Ini adalah sebuah momen yang sulit, ucap Jai Ijes mengakui masalah di timnya, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Menurut saya kami bermain bagus di banyak momen, mungkin tidak selalu, tapi akhir-akhir ini demikian. Hari ini kami telah memainkan satu partai yang bagus, tapi mencetak gol selalu gagal. Saya telah mengatakan kepada para pemain untuk tetap tenang, partai berikutnya sangat penting, kata Kapten Timnas Indonesia yang merangkap komandan lini belakang Venezia. Saking sulitnya mencetak gol, Ijes harus rajin ikut menyokong serangan. Ketika berduel dengan Bolonya, Ijes nyaris membuka skor pada babak pertama saat bola tandukannya melenceng tipis di samping gawang. Pelatih mengatakan saya harus bermain lebih ke depan, seperti saat melawan Como, ujarnya lagi. Setelah itu, di menit-menit terakhir kami mendapatkan penalti, versus Como. Hari ini tidak berjalan seperti yang saya inginkan, lanjut ex-pemain Go Ahead Eagles. Masalah ketumpulan harus segera diatasi kalau Venezia ingin segera menyudahi krisis kemenangan yang berlangsung 3 bulan lamanya. Kami tahu bahwa ini adalah partai-partai yang penting, sangat penting bagi musim ini, imbuh Ijes. Saya sangat percaya dengan tim ini. Menurut saya, kami bermain secara baik. Kami bertahan bagus di lini belakang dan dengan kontribusi para penyerang, yang kami butuhkan hanyalah gol, kata kolektor 11 caps Timnas Indonesia. Bergeser ke Liga Belanda, menghadapi bekas klubnya Tijani Reijnders, AZ Alkmaar, Calvin Verdonk tampil full selama 90 menit dalam drama 6 gol saat membela NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Nama Calvin Verdonk kembali masuk dalam line-up NEC Nijmegen untuk duel melawan AZ Alkmaar pada pekan ke-27 Eredivisie 2024-2025. Ini menjadi penampilannya bersama klub setelah memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdonk sendiri turun sebagai starter dengan menempati pos bek kiri. Dengan begitu terhitung laga ke-26 dimainkannya bersama NEC Nijmegen di Liga Belanda musim ini. Adapun laga antara NEC dan AZ Alkmaar berlangsung di Stadion De Goffert, Minggu 30 Maret dini hari WIB. Pertemuan antara kedua tim berlangsung sengit dan seru sejak peluit kick-off dibunyikan. Bahkan kejar-kejaran gol terjadi antara NEC dan AZ yang menghasilkan drama 6 gol secara keseluruhan. Gawang tuan rumah harus jebol saat laga baru berjalan 4 menit ketika Ibrahim Sadik membawa AZ unggul 1-0. Hanya berselang 6 menit, NEC mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat lesakan Vito van Cruijff. Namun, AZ kembali unggul dan memimpin 2-1 berkat gol Ernest Poku pada menit ke-32. Alhasil, klub yang dulu dibela oleh gelandang timnas Belanda keturunan Maluku, Tijani Reijnders tersebut memimpin 2-1 atas NEC. Pasukan Maarten Martens lantas mampu menjauh menjadi 3-1 selepas peluit kick-off paruh kedua hanya beberapa waktu setelah dibunyikan. Adalah ex-penyerang Tottenham Hotspur, Troy Parrott, yang mencetak gol ketiga untuk timnya pada menit ke-46. Tertinggal 2 gol rupanya tidak membuat NEC patah arang. Calvin Verdonk DKK mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat pemain pengganti Kento Shogai di menit ke-63. Pada akhirnya NEC harus berterima kasih kepada Van Cruijff lantaran gol keduanya. Pada menit ke-71 membuyarkan kemenangan AZ Alkmaar yang membuat skor berubah menjadi 3-3. Skor akhir 3-3 pun bertahan hingga laga berakhir. AZ gagal meraih kemenangan untuk ketiga kalinya secara beruntun, sementara bagi NEC ini menjadi comeback luar biasanya di Liga Belanda. Di sisi lain, pada laga ini Verdonk tampil penuh selama 90 menit di atas lapangan. Verdonk mendapat ponten cukup tinggi dari SofaScore, yakni 7. Meskipun NEC Nijmegen kebobolan 3 gol, penampilan Verdonk tergolong solid. Ia berhasil membuat 3 intercept dan 8 tackle bersih. Lalu, sebagai bek sayap, Verdonk berhasil melepaskan 2 umpan kunci dan 2 dari 4 umpan panjang ke rekannya di lapangan. Tidak hanya itu saja, pemain bernomor 24 tersebut juga mampu membuat 93% umpan akurat dengan 69 dari 74 operan. Mengingat ia dikenal sebagai sosok bek petarung di bagian sisi, Verdonk tercatat berhasil memenangi 8 dari 12 duel di atas lapangan.
Masih dari Liga Belanda, Almere City FC berhasil meraih kemenangan atas Willem de Gouw pada laga pekan ke-28 Liga Belanda 2024-2025. Duel ini digelar di Stadion Koning Willem II, Tilburg, Belanda pada Minggu 30 Maret dini hari waktu Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Tom Hay, tampil memperkuat Almere City sejak menit pertama. Pada kesempatan tersebut, Almere City berhasil unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan 12 menit. Gol pembuka skor tim tamu dicetak oleh Aharles Andreas Brim. Almere City kemudian mendapatkan keuntungan pada menit ke-32 setelah pemain Willem II, Kian Vaysen, menerima kartu merah. Namun, unggul jumlah pemain tak membuat Almere City bisa menambah gol hingga babak pertama disudahi. Almere City baru bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-49. Toch om zoiets te doen. Gol tersebut berawal dari tendangan pojok Tom Hay. Bola hasil sepakan Tom Hay melaju mulus ke kotak penalti Willem de Gouw. Marvin Martins kemudian menyambut bola yang datang dengan sebuah tandukan dan terciptalah gol. Almere City unggul atas Willem de Gouw dengan skor 2-0. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini sekaligus memutus puasa kemenangan Almere City. Almere City terakhir kali mengamankan 3 poin pada tanggal 9 Februari lalu ketika mengalahkan FC Utrecht dengan skor 1-0. Setelah itu, Almere City melalui 5 laga tanpa kemenangan. Walaupun menang, Almere City masih berada di zona degradasi di klasemen Liga Belanda 2024-2025. Almere City tercatat meraih 18 poin dari 27 laga. Poin tersebut terpaut 10 angka dari Sparta Rotterdam yang berada di zona aman. Van Hansen. Perez. Geen onaardige trap hoor. White shirts in the way. Van Krooij. Mazzeltje voor Willem II. The skipper getting the contact. Straight with him.